Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian agresi. Agresi itu sendiri segala bentuk perilaku yang disengaja terhadap makhluk lain dengan tujuan untuk melukainya, dan pihak yang dilukai berusaha untuk menghindarinya. Dengan kata lain, agresi itu sendiri perilaku yang berusaha untuk melukai orang lain dengan kesadaran dirinya, dan yang dilukai berusaha untuk menghindarinya. Kemudian, secara umum, agresi dibagi menjadi dua sisi. Yang pertama sisi positif, yang kedua adalah sisi negatif, di mana keduanya dimaksudkan untuk memperkuat kesadaran diri. Sisi positif kerap disebut dengan pernyataan diri, dan sisi negatif kerap disebut dengan nyata. Maksudnya nyata, secara nyata di dunia, tetapi tidak tampak. Maksudnya itu sendiri identik dengan simbolis seperti ego, di mana ego dalam diri manusia dapat mengalahkan segalanya. Yang kedua yaitu proses agresif. Proses agresif yang pertama yaitu melalui permodelan, di mana agresif bisa terjadi dengan cara melalui meniru atau imitasi. Seperti halnya kita melihat tontonan televisi. Di televisi itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Yang kedua yaitu menonton bioskop. Dan yang selanjutnya itu tidak lepas dari diri kita, yaitu HP. Di mana HP itu jika mempunyai sisi positif, dapat merubah diri kita menjadi yang lebih baik. Maka sebaliknya, HP juga mempunyai sisi negatifnya, bisa merubah diri kita menjadi ke sisi negatif dan lain sebagainya, yang nantinya akan mempengaruhi perilaku manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu melalui pembelajaran. Dalam proses permodelan, meniru dan pelaku memiliki hubungan yang jelas dalam konteks prosesnya. Di sisi lain, sering ada kesengajaan di mana seseorang meminta bantuan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, dan jika permintaan itu dapat dikabulkan, maka orang itu memberi imbalan kepada orang yang melakukannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan Saudari Zainul Arifin. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Arifin, NIM T 2017-9015. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor agresi. Agresi adalah tingkah laku yang dapat menyakiti orang lain. Dalam agresi terdapat beberapa faktor, dan tiap faktor agresi dapat berbeda dengan tindakan agresi yang satu dengan agresi yang lainnya. Tergantung dari tindakan agresi itu sendiri dan di mana tindakan agresi itu terjadi. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya agresi, di antaranya yang pertama faktor biologis. Ada beberapa faktor biologis yang mempengaruhi perilaku agresi. Yang pertama, gen. Utamanya berpengaruh pada pembentukan sistem neural otak yang mengatur perilaku agresi. Yang kedua, sistem otak yang tidak terlibat dalam agresi ternyata dapat memperkuat atau menghambat sirkuit neural yang mengendalikan agresi. Yang ketiga, kimia darah. Kimia darah, khususnya hormon seks yang sebagian ditentukan faktor keturunan, juga dapat mempengaruhi perilaku agresi. Yang kedua, faktor naluri atau insting. Menurut Sigmund Freud, bahwa dalam diri manusia terdapat dua jenis insting, yakni naluri kehidupan dan naluri kematian. Agresi adalah ekspresi dari naluri kematian. Agresi dapat diarahkan kepada orang lain atau sasaran-sasaran lain. Yang ketiga, faktor amarah. Marah merupakan emosi yang memiliki ciri aktivis sistem saraf
parasimpatik yang tinggi dan adanya perasaan tidak suka yang sangat kuat yang hanya disebabkan adanya kesalahan yang mungkin nyata salah atau juga tidak. Pada saat marah ada perasaan ingin menyerang, meninju, menghancurkan, atau melepas sesuatu yang biasanya timbul pemikiran yang kejam. Bila hal tersebut disalurkan, maka terjadilah perilaku agresi. Faktor yang keempat yaitu faktor frustasi. Frustasi terjadi bila seseorang terhalang oleh sesuatu hal dalam mencapai suatu tujuan, kebutuhan, keinginan, pengharapan atau tindakan tertentu. Agresi merupakan salah satu cara merespon terhadap frustasi. Dan yang terakhir yaitu faktor social learning atau peran belajar model kekerasan. Dewasa ini tindakan agresi dapat dicontoh dari beberapa media anak dan remaja. Banyak belajar menyaksikan adegan kekerasan melalui televisi dan juga games ataupun mainan yang bertema kekerasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengurangi perilaku agresif. Nah, dalam situasi tertentu, orang akan melakukan agresi atau tidak itu ditimbulkan oleh 3 variabel. Nah, yang pertama yaitu intensitas amarah seseorang, yang sebagian ditentukan oleh taraf frustasi atau serangan yang menimbulkannya, dan sebagian ditentukan oleh tingkat persepsi individu terhadap situasi yang menimbulkan amarah ini. Nah, dan yang kedua yaitu kecenderungan untuk mengekspresikan amarah, yang pada umumnya ditentukan oleh apa yang telah dipelajari seseorang tentang agresivitas dan pada khususnya ditentukan oleh sifat situasi. Nah, yang ketiga yaitu kekerasan dilakukan karena alasan lain yang telah bersifat instrumental. Nah, adapun cara untuk mengurangi perilaku agresif antara lain yaitu yang pertama, mengurangi frustasi. Nah, yang kedua yaitu orang dapat diajar untuk tidak melakukan agresi dalam situasi tertentu. Nah, atau dapat juga belajar untuk menekan agresivitas pada umumnya. Misalnya, anak belajar untuk tidak berkelahi dalam kelas dan pada umumnya juga akan diajari untuk berhati-hati agar tidak saling melukai. Nah, yang ketiga yaitu memberi hukuman atau pembalasan. Nah, dari memberi hukuman atau pembalasan itu nanti akan timbul rasa takut terhadap hukuman atau pembalasan, itu bisa menekan perilaku agresif. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.